Hai, perkenalkan nama saya Safia Salsabila dengan NIM L1A019106 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang impor hasil pertanian pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang terjadi dalam kurun waktu antara 1959 sampai 1965 merupakan bagian dari masa Orde Lama, di mana Indonesia dipimpin oleh sang proklamator yaitu Soekarno. Masa demokrasi terpimpin adalah masa Indonesia belum terlalu lama merdeka, sehingga berbagai permasalahan pun masih sangat banyak menghampiri, terutama masalah politik meliputi perjuangan pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia, dan G30 SPKI. Masalah politik tersebut sangat berdampak pada stabilitas ekonomi negara karena pemerintah yang kesulitan menghadapi berbagai masalah yang timbul. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi meliputi kenaikan volume uang yang tidak sebanding dengan jumlah barang yang beredar karena produktivitas yang lemah. Produktivitas yang lemah tersebut akhirnya menyebabkan tidak dapat tercukupinya kebutuhan pangan penduduk karena tingkat kenaikan penduduk yang lebih tinggi daripada jumlah kebutuhan yang tersedia. Rentetan masalah tadi menyebabkan ketidakstabilan harga bahan pangan maupun sandang yang beredar di masyarakat. Harga dapat naik secara drastis dalam waktu singkat di berbagai daerah, baik itu wilayah Jawa, Sumatera, maupun Kalimantan. Masalah ekonomi yang sulit terselesaikan dan bersamaan tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami hyperinflasi pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah melakukan usaha untuk mengatasi keterpurukan ekonomi tersebut dengan salah satunya melakukan perjanjian SAC, yaitu Surplus Agriculture Commodity dengan Amerika Serikat. Indonesia yang merupakan negara non-blok berusaha tetap menjalin hubungan baik dengan negara adidaya guna memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dan dalam menjalin hubungan kerjasamanya, Indonesia berpacu pada kebijakan politik bebas aktif. Adanya perjanjian tersebut, Indonesia berharap dapat memenuhi kekurangan barang konsumsi dalam tempo yang tidak terlalu lama, sekaligus dapat menghemat devisa negara yang jumlahnya tidak sedikit. Devisa tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan lain guna untuk memperlancar pembangunan nasional. Karena berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia dapat membayar dengan mata uang rupiah sehingga dapat menghemat devisa. Amerika Serikat melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia tidak semata-mata ingin membantu Indonesia. Program SAC merupakan program Amerika Serikat berawal dari masa Presiden Eisenhower, di mana Amerika Serikat mengalami kelebihan hasil produksi pertanian yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berusaha mengatasi kelebihan hasil pertanian tersebut dengan membuat program Food for Peace. Program ini tidak hanya dilakukan dengan Indonesia saja, tapi juga dengan negara-negara lain yang berkembang. Pada pinjaman SAC tanggal 5 November 1960, Amerika Serikat mengirim bantuan senilai dengan 16 juta dolar. Dana-dana ini berasal dari penjualan barang-barang surplus pertanian SAC Amerika kepada Indonesia, dengan perincian yaitu 75.000 ton beras, 3,5 juta pon tembakau, dan 24.000 bal kapas. Selain memakai alasan untuk bantuan bagi negara-negara berkembang, Amerika Serikat juga melakukan program ini untuk membatasi pengaruh Uni Soviet ke negara-negara tersebut, berkaitan dengan Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dapat dikatakan bahwa kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dilakukan kedua negara dengan maksud untuk kepentingan masing-masing negara. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan konsumsinya, dan Amerika Serikat dapat mengurangi jumlah produksi bahan pertaniannya yang berlebihan, sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi negaranya.
Selain itu, Amerika Serikat juga dapat mengawasi Indonesia dari pengaruh Uni Soviet berkaitan dengan Perang Dingin. Sistem dari SAC, Surplus Agriculture Commodity ini, bukan seperti impor yang biasa terjadi karena dapat dikatakan bahwa SAC ini merupakan program bantuan atau pinjaman dari Amerika ke Indonesia. Pembayaran Indonesia ke Amerika berupa rupiah akan dikembalikan lagi ke Indonesia dan diwujudkan dengan berbagai program dan proyek untuk memperlancar pembangunan ekonomi di Indonesia. Misalnya, dengan pembangunan sarana transportasi untuk memperlancar proses distribusi, perlancaran perairan untuk sawah, perbaikan dan perluasan stasiun pembibitan, program penimbunan pupuk, dan program pusat penimbunan padi. Adanya perjanjian SAC ini memiliki sisi baik maupun buruk bagi Indonesia. Sisi baiknya adalah Indonesia dapat menambah barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat serta memperlancar pembangunan ekonomi negara. Namun, ada sisi buruknya, yaitu hutang negara Indonesia semakin bertambah karena tidak mampunya Indonesia membayar kredit tersebut. Sekian penjelasan mengenai hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang impor pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih.